Halo semua, apa kabar? Sampai tahun 2024 ini, CSS banyak merilis fitur barunya, tapi kebanyakan masih tahap eksperimental. Nah, di video kali ini, saya akan membahas beberapa fitur barunya yang sudah stabil, artinya sudah support di semua browser modern. Di sini, saya telah membuat website sederhana sebagai contoh untuk menunjukkan cara kerja fitur-fiturnya, yang mana terdapat sebuah elemen section yang memiliki kelas contoh. Di dalamnya terdapat anchor tag, H2, H3, dan seterusnya. Oke, fitur baru yang pertama yang saya bahas yaitu pseudo class is. Fitur ini digunakan untuk menyederhanakan dalam melakukan selektor. Misalnya di sini saya ingin memberikan style pada elemen anchor tag, H2, dan juga H3. Biasanya kan kita buat seperti ini ya. Di sini saya berikan warnanya merah, maka di sini teksnya menjadi warna merah. Dan ketika kita menggunakan cara tradisional seperti ini bekerja dengan baik dan tidak ada masalah sama sekali. Tapi kan, ketika kita melakukan selektor ya, ke elemen lainnya, yang mana di sini H2 dan juga H3, kita harus membuat kelas contoh. Nah, disinilah pseudo class is ini datang membantu untuk menyederhanakan dalam melakukan selektor. Untuk cara penggunaannya seperti ini, kita targetkan ke kelasnya, kemudian kita gunakan is, yaitu kita targetkan ke elemen yang ingin di style, yaitu di sini anchor tag, H2, dan juga H3. Sini saya berikan colornya green, dan ketika saya save, maka di sini warna teksnya menjadi hijau. Bagaimana? Lebih sederhana kan? Dalam kita menggunakan pseudo class is. Kemudian di dalam pseudo class is ini terdapat sebuah fitur yang bernama forgiving. Jadi maksudnya seperti ini ya. Saya akan memberikan kelas untuk anchor tag. Misalnya saya beri nama 1B. Kemudian di sini saya ganti anchor tag-nya menjadi 1B, kelas 1B. Untuk bagian bawahnya saya akan komentar dulu. Dan ketika saya save, apa yang terjadi? Yaitu teksnya tidak diberikan styling. Karena di sini nama kelasnya invalid ya. Karena sebagai aturan untuk nama kelas tidak boleh diawali dengan angka. Kayak di sini CSS mengabaikan stylenya. Tapi dengan kita menggunakan pseudo class is, saya ganti anchornya menjadi kelas 1B. Di atasnya saya komentar dulu, dan ketika saya save, apa yang terjadi? Di sini untuk H3 dan juga H2 warnanya menjadi hijau, sedangkan untuk anchor tag tidak diberikan styling. Nah, itulah yang disebut forgiving. Ketika ada kesalahan seperti ini, maka selektor yang salah itu tidak diberikan styling, sedangkan yang lain diberikan. Dan ketika menggunakan pseudo class is, harus berhati-hati, karena pseudo class ini terdapat specificity. Contohnya seperti ini. Untuk anchor tag-nya, saya ubah nama kelasnya menjadi link. Untuk cara tradisionalnya, saya letakkan di bawah. Saya ganti bukan kelasnya 1B tapi link. Di atasnya juga saya ganti. Jika saya save, untuk H3 menjadi warna hijau, H2 warna hijau, sedangkan anchor tag warnanya merah. Padahal, kalau kita lihat ya, ini kita letakkan di bawah cara tradisionalnya. Sedangkan pseudo class-nya di atas. Seharusnya kan warna merah semua ya, untuk H2, H3. Nah, ini terjadi karena specificity yang ada di pseudo class is ini lebih kuat daripada kelas contoh H2 dan juga kelas contoh H3. Yang artinya, ketika ada di dalamnya terdapat sebuah kelas ataupun ID ya, maka itu yang dipakai untuk specificity-nya. Makanya di sini untuk H2 dan juga H3 kena specificity dari kelas link. Selain kita bisa mengisi parameter pseudo class is dengan selektor, kita juga bisa mengisinya dengan pseudo class. Jadi misalnya, saya ingin ketika link ini di hover ataupun aktif, maka warnanya ungu. Tinggal saya buat seperti ini. Saya selektor kelasnya, yaitu link. Kemudian saya gunakan pseudo class is. Tinggal di sini saya berikan
Procedure class yang saya inginkan, yaitu hover dan aktif. Saya berikan warna yang ungu. Jika saya hover linknya, maka warnanya ungu, dan ketika aktif, warnanya ungu. Lalu bagaimana dengan prosedur elemen? Untuk prosedur elemen sendiri, tidak didukung untuk isi parameternya. Jadi yang didukung hanya selector dan juga prosedur class. Oke, untuk fitur baru selanjutnya, yaitu where. Untuk cara kerja prosedur class where ini, sama dengan prosedur class is. Hanya saja perbedaannya, di prosedur class where, tidak ada specificity. Jadi misalnya seperti ini, saya hapus dulu. Di sini saya ganti, bukan is, tapi where. Saya berikan komentar untuk cara tradisionalnya. Dan ketika saya save, di sini teksnya warnanya hijau semua, karena cara kerjanya sama dengan is. Tapi ketika saya uncomment, untuk cara tradisionalnya, saya pindahkan ke atas, maka warna teksnya menjadi merah. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, di where nggak ada specificity-nya. Fitur baru selanjutnya yaitu hash. Nah, hash ini digunakan untuk memberikan style pada elemen parent-nya. Jadi misalnya, saya ingin memberikan background color pada elemen section, kalau di dalamnya ada elemen H2. Untuk cara penggunaannya seperti ini, saya target, yaitu kelas contoh, kemudian kita gunakan pseudo class hash. Setelah itu, saya berikan H3, kemudian saya berikan background color-nya, yaitu blue. Dan untuk background-nya menjadi biru, karena di dalam kelas contoh ini, terdapat elemen H3. Tapi kalau saya hapus H3-nya, maka stylenya tidak diterapkan. Hash itu seperti halnya kita menggunakan kondisional ya, di bahasa pemrograman. Seperti kita menggunakan if, kalau true, maka diterapkan. Kalau tidak, ya udah, nggak usah diterapkan stylenya. Oke, itulah beberapa fitur baru CSS yang bisa kita gunakan sekarang ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih.